Ya mungkin ini bisa dianggap seperti cawe-cawe, upaya perpanjangan masa jabatan dan seterusnya. Kemudian gagal, yang ketiga gagal administrasi korupsi dan kejahatan tingkat tinggi lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pelanggaran etika. Tidak memenuhi syarat sebagai capres. Memang itu syaratnya ada saat pencalonan. Nah masalahnya poin ketiga ini adalah ternyata di akhir-akhir ini beberapa bulan terakhir ya itu sangat sulit untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli gitu. Saya ingin mengatakan sangat sulit membuktikan ijazahnya asli. Artinya ijazahnya ini palsu. Sebetulnya dengan poin ketiga ini sudah layak Pak Jokowi itu kalau secara sukarela untuk mundur, begitu ya kira-kira ya. Nah itu poin ketiganya, tapi poin keduanya juga banyak ya. Poin pertamanya tadi pelanggaran pidana itu saya kira berbagai peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah melangkahi wewenang DPR terutama dalam pembentukan undang-undang APBN. Ya, ini sudah sangat nyata dan sering diulang-ulang. Kemudian menerbitkan Perpu untuk apa? Melangkahi wewenang DPR dan MK dalam penetapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sedikit informasi tentang pemakzulan ya. Jadi acara kita kata kunci pentingnya hari ini adalah pemakzulan. Tapi kalau kita kaitkan dengan petisi 100, sebetulnya petisi 100 itu ujungnya menuntut dua hal. Pertama supaya DPR, MK, kemudian MPR itu segera memproses pemakzulan Presiden Jokowi karena memang sudah melanggar banyak hal. Jadi kata kuncinya supaya Pak Jokowi segera diproses pemakzulannya. Kemudian tuntutan kedua adalah kita minta penyelenggara negara itu untuk memulihkan kedaulatan rakyat. Itu poin kedua yang menjadi tuntutan dari petisi 100. Nah, dengan sudah dibacakannya ya petisi tersebut bulan lalu di gedung MPR, ini adalah gaung pertama yang kita lakukan yaitu di Jakarta dan menyusul nanti di sejumlah kota besar di Indonesia. Antara lain itu misalnya di Surabaya, di Jogja, di Solo, Semarang, Medan, dan seterusnya. Kenapa ini penting? Karena memang proses pemakzulan ini, meskipun kita paham itu ada aspek politik, ada aspek hukumnya. Aspek hukumnya mungkin oke, tapi politiknya ini kan sangat tergantung kepada peta sikap dari partai-partai atau anggota DPR. Nah, karena itu pemakzulan ini kita harapkan bisa terlaksana dengan bergaungnya tuntutan di seluruh Indonesia, dimulai dengan kota-kota besar yang saya sebutkan tadi. Mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi kalau perlawanan ini terus mengalir dari satu kota ke kota lain semakin besar, ya silakan saja sikap politik dari partai-partai itu demikian. Tapi kalau rakyat sudah menuntut, ya maka tidak ada alasan bagi mereka itu untuk bicara hanya politik sehingga pemakzulan itu tidak terlaksana. Ya, jadi kembali saya ingatkan bahwa kita akan terus bersuara bahwa acara-acara seperti ini akan terus berlangsung. Dan di sisi lain kita berharap bahwa rakyat itu nanti akan benar-benar menyatakan sikapnya menuntut supaya pemakzulan itu bisa terlaksana. Nah,
satu hal mungkin saya perlu membacakan ya, kalau kita bicara pemakzulan itu antara lain diatur salah satunya itu di pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Biar tidak salah nih saya baca saja. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, saya ada mengutip uraian dari salah satu pakar hukum tata negara. Beliau itu menyatakan bahwa kalau di Amerika itu delik untuk pemakzulan itu dibagi dua. Nah, di kita ini katanya disebutkan dibagi tiga. Pertama, pelanggaran pidana. Pidananya itu apa? Pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, korupsi, dan kejahatan tingkat tinggi lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pelanggaran etika. Ya, mungkin ini bisa dianggap seperti cawe-cawe, upaya perpanjangan masa jabatan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, gagal administrasi. Tidak memenuhi syarat sebagai capres. Memang itu syaratnya ada saat pencalonan. Nah, masalahnya poin ketiga ini adalah ternyata di akhir-akhir ini, berapa bulan terakhir ya, itu sangat sulit untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli gitu. Saya ingin mengatakan sangat sulit membuktikan ijazahnya asli. Artinya ijazahnya ini palsu. Sebetulnya dengan poin ketiga ini sudah layak Pak Jokowi itu kalau secara sukarela untuk mundur, begitu ya kira-kira ya. Nah, itu poin ketiganya. Tapi poin keduanya juga banyak ya. Poin pertamanya tadi pelanggaran pidana itu saya kira berbagai peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah melangkahi wewenang DPR, terutama dalam pembentukan undang-undang APBN. Ya, ini sudah sangat nyata dan sering diulang-ulang. Kemudian menerbitkan Perpu untuk apa? Melangkahi wewenang DPR dan MK dalam penetapan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah ditolak MK, harus diselesaikan dalam 2 tahun. Itu dilangkahi dengan alasan yang sebetulnya absurd, tidak nyata, tidak ada, hanya mengada-ngada. Tapi karena berkuasa mentang-mentang, maka diterbitkanlah Perpu itu, Perpu tentang Ciptaker. Kemudian saya kira kalau kembali ke alasan untuk pemakzulan ini, sebetulnya salah satu yang juga sangat wajar untuk dilakukan pemakzulan. Nah, ada beberapa contoh lain ya. Salah satunya itu tentang Undang-Undang Minerba nomor 3 2020 dibentuk secara konspiratif. Usulnya itu datang dari pemerintah, dibahas di ruang-ruang tertutup, tapi akhirnya ujungnya adalah merampok aset Minerba milik negara, milik rakyat, yang khusus hanya dari batu bara saja itu nilainya antara 3.000 sampai 7.000 triliun. Siapa yang merampok? Ya oligarki, di mana yang diuntungkan itu adalah para kontraktor pemegang yang namanya sebelumnya itu kontrak karya atau PKB 2B, lalu belakangan berubah menjadi izin. Bahkan yang mempunyai izin pun otomatis dapat perpanjangan. Menurut konstitusi sebetulnya ini harus dikembalikan kepada negara, lalu dibahas oleh pemerintah dan DPR, dan menurut pasal 33 ini mestinya dikelola oleh BUMN. Nah, itulah yang dirampok. Nah, terakhir sekali adalah tentang polemik pendapatan negara yang meningkat menurut Pak Jokowi dari hilirisasi mineral. Ya, diklaim sangat besarnya itu dari 500 triliun rupiah di 2022. Nah, ini sebetulnya di samping untuk pencitraan, tapi juga ini adalah kebohongan publik yang sangat nyata.
Sehingga kalau kita kembali tadi ke delik, ini sudah tidak punya etika, ya, tidak ada etikanya nih melakukan politik pencitraan, bilang dapat penerimaan negara besar dari 510 triliun, tapi faktanya itu sangat minim, hanya mungkin 10% maksimum. Kenapa bisa seperti itu? Karena Pak Jokowi sendiri yang menerbitkan peraturan tentang tax holiday. Pak Luhut yang membiarkan TKA Cina masuk dan menggunakan visa kerja, sehingga pemerintah itu tidak dapat memungut kewajiban kalau ada pekerja di sini itu bayar iuran. Ada aturannya, tapi itu tidak bayar. Kenapa? Karena mereka datang dengan visa kerja, misalnya seperti itu. Nah, banyak hal-hal lain, sehingga ini soal pencitraan 510 triliun ini, ya, kita harus mendukung Faisal Basri datang dengan berbagai fakta bahwa salah satu yang disebutkan adalah PPh badannya meningkat. Begitu menurut Pak Jokowi. Masih saya catat itu statementnya waktu meresmikan LRT, ya. Dikatakan bahwa ada PPh badan. Tapi di sisi lain waktu membangun smelter, pemerintah memberikan yang namanya tax holiday. Tax holiday itu salah satunya PPh badan itu 0 sampai berapa? 15 tahun minimal. Jadi tidak ada sebetulnya yang diklaim oleh Pak Jokowi itu. Nah, saya kira itulah beberapa hal bahwa memang ini sudah waktunya kita untuk bersuara, bergerak agar pemakzulan itu benar-benar terwujud, dan kita berharap juga ada perubahan peta politik di DPR, sehingga kalau dibutuhkan proses itu mulai dari DPR, jumlah anggotanya atau anggota DPR-nya cukup, lalu kalau mereka segera bersidang disampaikan ke MK, MK kembalikan kepada MPR, maka harapan kita mudah-mudahan dalam sebulan ke depan ini Pak Jokowi benar-benar lengser. Saya kira itu saja, makasih. Assalamualaikum.